Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Siska Desiwansari. Hari ini kami akan menyajikan informasi kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam sepekan. Dari kantor Diskominfos Kabupaten Kuantan Singingi, inilah info Kuansing sepekan edisi ke-17. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan pada infrastruktur akan terus digencarkan. Komitmen pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan pembangunan pada infrastruktur terus digencarkan. Salah satunya PLT Bupati Kuantan Singingi, Haji Suhardiman Ambi, akan membangun jalan jalur 2 dan pintu gerbang perbatasan antara Kampar dengan Kuansing di Kecamatan Singingi Hilir. Tahun depan sudah saya minta kepada Pak Kepala PU bahwa pintu masuk jalur 2. Untuk ini pintu masuk ini tahun depan 2024 akan jalur 2 insya Allah. Karena nanti pintu masuk ini ke Singingi ini agak kita dekor supaya indah dilihat. Pintu masuk ke Kuantan Singingi. Tinggal nanti Camat batasnya di mana dengan Kampar. Ini mau lihat dulu ya. Nanti batasnya di mana? Akan ada nanti tugu pembatas antara Kuansing dengan Kabupaten Kampar. Intinya hari ini kita datangi desa ini sebagai wilayah kita, masyarakat kita yang kita urus sampai ke tingkat desa, mengetahui kondisi di lapangan, kesehatannya, pendidikan, semua kita lihat. Termasuk ke yang paling ujung nanti akan ada tanda-tanda pembatas antara Kampar kiri dengan Kuantan Singingi. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan pasar Ramadan di lapangan Limuno, Teluk Kuantan guna pengendalian inflasi daerah. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan pasar murah di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan tujuan pengendalian inflasi daerah, sehingga masyarakat dapat terjangkau dalam memenuhi kebutuhan pokok. Operasi pasar yang kita laksanakan itu bekerja sama dengan Bulog dan PT Indomarko ataupun yang kita kenal dengan Indomaret. Ini memang kita rencanakan di tahun 2023 di dalam bulan Ramadan dan menghadapi Idul Fitri 1444 Hijriah. Jadi ini sifatnya terbuka bagi seluruh masyarakat Kuantan Singingi dengan tidak ada persyaratan yang kita tentukan, artinya terbuka. Dan di samping itu ini adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional dan juga pengendalian inflasi daerah yang menjadi fokus pemerintah pusat ke seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota pada saat ini. Tim pengendalian inflasi daerah sangat mendukung kegiatan operasi pasar murah ini karena pemerintah sangat berkeinginan agar tidak terjadi inflasi di daerah kita. Terutama kita menghadapi hari-hari besar keagamaan seperti bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri saat ini. Maka kegiatan pasar murah ini sangat bermanfaat buat masyarakat agar komoditi seperti beras, telur, daging tidak melonjak naik supaya harga-harga stabil. Jadi masyarakat sangat terbantu dengan kegiatan pasar murah ini. Kita menghimbau kepada masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membantu kebutuhan masyarakat kita di daerah kita ini. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi mengajak anak muda untuk dapat memanfaatkan lahan pertanian guna menunjang program pemerintah dalam pengendalian inflasi. PLT Bupati Kuantan Singingi Dr. Andes Haji Suhardiman Ambi kunjungi kebun semangka petani milenial di Desa Gunung, Kecamatan Gunung Toar. Beliau mengapresiasi atas keberhasilan dan produktivitas anak muda yang memanfaatkan lahan pertanian sehingga mampu menunjang program pemerintah dalam pengendalian inflasi. Pada sore hari ini kami berada di lokasi pertanian semangka, tumpang sari menjelang terawatnya kelapa sawit, ada kebun jengkol juga, pisang dan sebagainya. 1,5 hektar di kelompok tani mancing Menea bisa menghasilkan 8 ton. Artinya apa? Ayo kita bertani, ayo bersama meningkatkan produktivitas tanah kita. Oh, kalau ini semangka, karena kita baru belajar ya, baru tahap kedua, tapi alhamdulillah hasil maksimal. Pengolahannya memang harus kita tekuni, terutama terhadap gangguan hama
dan penyakit. Jadi untuk pemeliharaan dan perawatan kita harus rutin memberikan fungisida sebagai obat terhadap serangan penyakit, kemudian pestisida untuk serangan hama. Kemudian nanti periode pemupukan itu harus tepat dan penggunaannya kadar penggunaannya harus pas. Kalau tidak, pupuk akan bisa menyebabkan semangka rusak. Kalau kelebihan kita pemberian dalam hal pupuk ini. Untuk tahap pertama kita beberapa bulan yang lalu itu kita hanya untuk belajar. Kita hanya nanam sedikit, tapi alhamdulillah kita sudah bisa menghasilkan lebih kurang 2 ton. Kemudian untuk pemasaran sendiri pun khusus untuk tanaman semangka itu sangat mudah. Bahkan baru kita tanam saja sudah ada orang yang menawar. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi, Haji Suhadiman Ambi akan buka isolasi desa di Inuman Seberang. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andes Haji Suhadiman Ambi menegaskan untuk menuntaskan isolasi desa di kawasan Inuman bagian seberang. Hal itu ditegaskan Haji Suhadiman Ambi saat menggelar safari Ramadan di Masjid Raya Pasar Inuman. Di seberang akan dihubungkan jalan yang belum teraspal dari desa Pulau Beralo akan sampai ke Pulau Penyahulu tahun ini, dan akan disambung kalau memang bisa APBDP-nya cepat tahun ini, kita akan sambungkan sampai ke Pulau Jambu tahun ini juga. Kemudian nanti Pak Ketua bisa mempercepat di bulan 6 awal nanti bisa kita go ahead APBDP-nya. Kita berharap tembus ke Pulau Jambu, lalu jalan yang sebelah kiri itu yang sampai ke Desa Sikakak yang sekarang agak hancur, ditargetkan di perubahan. Tahun ini sebuah kebutuhan kecamatan lamanya Cerenti ini baru meker, kami ini satu rumpun, insya Allah semuanya menjadi kebutuhan bersama untuk membangun ini untuk kepentingan urat nadi pembangunan ekonomi dan urat nadi kebutuhan masyarakat umum. Saya kira itu ya. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menggelar rapat koordinasi bersama instansi vertikal untuk operasi lancang kuning jelang menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi bersama instansi vertikal Polri mengadakan rapat dalam kegiatan operasi lancang kuning jelang menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 dengan tujuan agar seluruh ketertiban arus mudik dapat terkoordinir dengan baik. Untuk posko operasi ketupat nanti ada 3 di Moralembu, di kota di Cerano, dan di Singilir perlintasan yang menjadi daerah-daerah rawan jalur transportasi masyarakat di sekitar Kuansing maupun Kuansing yang akan hilir mudik dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri maupun kegiatan wisata pasca Hari Raya Idul Fitri. Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-1 di Kecamatan Pangian, Pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi mengapresiasi langkah positif pemuda Pancasila. Pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi, Dr. Andes Haji Suhadiman Ambi mengapresiasi langkah positif pemuda Pancasila Kabupaten Kuantan Singingi yang tampil beda dengan menggelar Musabaqah Tilawatil Quran di Kecamatan Pangian. Ya, ini sudah di luar perkiraan ya, di luar dugaan bahwa pemuda Pancasila yang biasanya main di medan laga masuk ke masjid. Ini momennya pas pula nuzul Quran, kemudian ketika kita menggaung-gaungkan cinta Quran, mencetak generasi muda yang islami, mencetak para birokrasi yang islami, yang Qurani. Ini luar perkiraan, PP tampil di malam yang bersejarah, malam nuzul Quran. Mudah-mudahan ini hujan Lailatul Qadar kan? Ini sebuah kegiatan baru yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Bahwa PP juga bisa hadir, membuktikan jati dirinya, menjaga masjid, menjaga Al-Quran, menjaga ayat-ayat suci, mencetak generasi baru, melahirkan anak-anak yang punya prestasi untuk membuat sebuah kebahagiaan baru bagi rumah tangganya, bagi keluarganya, bagi daerah masa depan. Harapan kita, acara seperti ini kita harapkan diteruskan di masa depan. Demikian info Kuansing sepekan edisi kali ini. Jangan lupa saksikan channel YouTube kami di Kominfo Kuansing dan pantau akun Instagram kami di @kuansingcup. Saya Siska Desiwansari beserta kru yang bertugas undur diri.
Dari kantor Diskominfos Kabupaten Kuantan Sengingi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.